Ya, suara saya cukup jelas ya? Oke, ya. Saudara, sebelum kita mulai, saya mau kasih satu kuis dulu. Saudara pada baca Alkitab kan ya? Nah, saya mau kasih satu kuis, saya kasih clue-nya. Ya, ini yang ini satu tokoh yang akan saya bahas hari ini. Saya mau kasih clue-nya. Jangan dijawab dulu ya. Nanti boleh dijawab di chat. Ya, kalau saudara udah tahu, simpan dulu. Nanti terakhir baru boleh ditulis di chat ya. Ya, yang pertama clue-nya ya, kata clue-nya. Orang ini adalah keturunan daripada suku Manasye ya. Nah, orang ini adalah seorang hakim ya, saya kasih clue yang kedua. Hakim di Israel ya. Jadi kalau saudara mau cari, boleh buka Alkitab, cari di kitab hakim-hakim ya. Oke. Nanti kalau soal ada hadiah atau enggak, nanti tanya sama Civeni aja ya. Oke, ya. Yang kedua, yang pertama tadi kan hakim-hakim, terus dia keturunan suku Manasye. Nah, suku Manasye. Saudara tahu ya, Manasye itu anaknya siapa? Nah, ini boleh dijawab di chat. Ayo, ada yang cepat? Ada yang tahu Manasye anaknya siapa? Oke, itu. Ya, host jangan ikutan, host mah. Dia lagi ikut kaum 300. Ya, oke. Lanjut. Ya, jadi Manasye adalah anak daripada Yusuf, ya, anak yang sebenarnya dia anak yang pertama, Manasye dan Efraim, tapi karena Tuhan memberkati Efraim lebih dari Manasye, Efraim yang jadi suku yang lebih besar daripada Manasye. Oke. Nah, next. Clue selanjutnya. Musuh daripada hakim ini adalah orang Midian. Ya, musuhnya orang Midian. Ya, yang udah buka Alkitab, yang cari ini musuhnya orang Midian, saudara. Ya, musuhnya orang Midian. Oke, udah ada yang bisa jawab belum? Udah ada yang bisa jawab belum? Samson? Oh, bukan Samson. Bukan Samson, di Alkitab ada Samson, ada juga Simpson. Ya. Tapi bukan itu yang saya mau bahas. Ya. Terus next. Senjata yang dia pakai itu, dia pakai 3 macam senjata. Ya. Dia pakai 3 macam senjata. Ya. Yang terakhir nickname-nya ya. Kalau sekarang kan zaman sekarang pakai nickname ya. Nickname-nya itu Jerubabel. Yang tahu boleh. Tadi udah berapa yang jawab ya? Oke. Yang unmute juga boleh ngomong. Tuh kok Yonatan mau ngomong ya kok. Siapa kok? Ya Gideon. Udah. Betul. Lihat set Gideon. Oke, ya. Ya, hari ini saya mau bahas tentang Gideon ya. Kita mau lihat dari Hakim-Hakim 6. Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Judulnya Gideon diangkat menjadi hakim. Oke, saudara boleh lihat di layar saudara ya. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat pelindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang di sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Ayat yang keempat, ya, berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya, sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu, lalu berseluruh orang Israel kepada Tuhan. Ya, saudara, hari ini kita mau belajar dari Gideon ya. Nah,
Saudara, arti nama Gideon itu sebenarnya ialah pemotong kayu atau pemotong pohon, atau juga bisa berarti pemahat batu. Ya, itu arti nama daripada Gideon. Nah, tapi ketika saya mempelajari lagi kata Gideon ini, bahasa Ibraninya punya akar kata 3 huruf, ya. Gimel, Dalet, dan Ayin, atau G, D sama A, ya, GDA gitu. Nah, saya mau kasih pertanyaan deh yang ini. Nah, kalau yang ini Civen rada susah, boleh dikasih hadiah. Yang tadi mah jangan. Oke, ya. Saudara, ada 3 kata nih. Gimel, Dalet, sama Ayin. Saudara tahu kan, pernah, ya saya kadang bagikan, tapi saya percaya saudara juga tahu. Dari 3 kata itu, ya. Gimel, ya, Gimel, Dalet, sama Ayin. Saudara yang tahu arti salah satu aja, boleh ditulis di chat. Ayo, Gimel, di chat. Gimel apa? Misalnya saudara mau bilang, oh Gimel itu adalah gambar ini. Terus angka berapa Gimel? Boleh. Nah, ada yang jawab tuh. Ayin katanya mata, betul. Oke, yang paling ingat ya Ayin mata. Ayin mata, ya. Ada yang lagi yang tahu, cuma tahunya Ayin aja mata, saudara. Karena baru dilewati Ayin. Gmail, kata yang tahu Gmail? Iya, ada yang jawab Dalet, pintu, angka. Oh salah, Dalet bukan angka 4, Dalet angka 2. Tahun depan kita masuk ke Pay Dalet. Nah, hari ini Pay Alef. Tahun depan Pay Dalet. Ya, ada yang jawab Gmail, unta. Wah, udah luar biasa lah Soekarno-Hatta. Ya, bahasa Ibraninya udah hebat-hebat sekarang. Oke, ya. Saudara, saya mau bahas dikit ya. Saudara, dari 3 kata ini kita bisa belajar bahwa sebenarnya Tuhan kasih satu destiny buat Gideon. Ya, yang pertama tadi kata Gimel tadi, ya. Gimel tadi berbicara unta, betul. Unta itu alat transportasi. Pada zaman sampai hari ini pun kan unta alat transportasi. Terutama waktu pada zaman itu para saudagar itu membawa barang-barang untuk dia berjualan itu pakai unta. Ya, kenapa? Karena unta kuat untuk menghadapi medan yang berat. Ya, unta itu kuat menghadapi kekeringan. Ya, saya ingat waktu kami ke Mesir ya 2018 mungkin kalau nggak salah ya. Nah, waktu kita ke Mesir itu pengalaman pertama saudara naik unta. Itu luar biasa ya, luar biasa. Kalau naik unta itu apa? Ya pengalaman yang sangat berkesan lah sampai hari ini pun berkesan karena kita naik untanya itu bukan di tanah yang datar, tapi kita naik unta naik ke atas Gunung Sinai. Ya, turunnya sih kita jalan, tapi naiknya itu ke atas naik unta. Ya, dan saudara, unta itu adalah binatang yang memang saat itu dipakai untuk membawa ya hasil dagangan. Para saudagar, orang-orang kaya itu mereka bawa sesuatu pakai unta. Ya. Nah, saudara, artinya apa? Gimel ini salah satu artinya adalah tentang seseorang atau seseorang yang kaya, dia itu bergerak atau dia berjalan untuk menolong orang yang miskin. Ya. Jadi sebenarnya kata Gimel itu berarti adanya suatu pergerakan untuk menolong orang yang miskin atau orang yang membutuhkan. Ya, jadi yang pertama saudara tangkap dulu aja ya, Gideon itu namanya itu berarti dia akan menolong orang-orang yang miskin, orang-orang yang melarat. Ya, yang kedua kata Dalet, tadi ada yang jawab udah benar, Dalet itu artinya pintu, ya, atau angka 2 atau juga berarti suatu jalan yang harus ditempuh. Ya, ada satu jalan yang harus ditempuh. Yang ketiga ayin, udah apal semua. Ayin itu mata, ya. Mata itu berarti untuk kita melihat, tapi juga bukan cuma melihat, tapi untuk mengalami, ya, mengalami. Nah, dari nama itu saya menyimpulkan seperti ini, saudara. Saudara, Gideon itu punya satu destiny, punya suatu tujuan yang Tuhan kasih
untuk menolong orang yang membutuhkan, orang yang miskin, orang yang melarat. Tadi kita kan baca di Hakim-Hakim 6 dikatakan bahwa orang Israel itu diserang oleh orang Midian sampai mereka itu sampai betul-betul melarat, ya. Bukan cuma miskin lagi tapi sampai melarat. Orang Midian datang, semua dihancurkan, orang Israel nggak ditinggalkan makanan apapun sampai sangat melarat. Saudara, Gideon itu Tuhan kasih suatu destiny untuk menolong orang Israel yang dalam keadaan miskin, melarat seperti itu. Ya, tetapi dalam waktu dia akan menggenapi tujuan Tuhan buat hidupnya, Gideon harus melalui suatu jalan atau suatu pintu yang harus dia lalui. Ya, pintunya pintu apa? Nah, nanti kita akan renungkan pintu apa aja yang Gideon hadapi, ya. Nah, yang terakhir, ketika dia selesai melewati pintu atau proses yang dia alami, maka dia akan melihat atau mengalami kemenangan yang Tuhan berikan, ya. Dia menghadapi bahwa Tuhan adalah Allah yang perkasa, yang sanggup untuk menyelamatkan umatnya. Nah, hari ini saya mau kita merenungkan ada dua hal pintu apa yang Gideon hadapi, ya. Oke. Yang pertama, saudara, Gideon itu pertama dia harus melewati pintu pilihan untuk mengalahkan segala ketakutan dia. Ya, kita mau baca tadi Hakim-Hakim 6-nya mulai ayat yang ke-11. Ya. Ayat 11 sampai ayat 14 bisa minta tolong ditampilkan. Oke. Ya, saya bacakan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tadbatin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ayat 13, ya. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ya, oke. Oke, tadi ada di chat bilang saya salah, maaf. Dalet itu betul 4 ya, bukan 2. Ya, jadi dalet itu 4, bukan 2. Angka 4 bukan angka 2. Tapi dalet berarti pintu, ya. Oke. Nah, Saudara, yang pertama, Saudara, Gideon itu menghadapi suatu keadaan di mana dia sendiri pun dalam keadaan ketakutan, ya. Gideon waktu itu sedang bersembunyi. Di ayat 11 dikatakan bahwa Gideon itu sedang mengirit gandum dalam pemerasan anggur tersembunyi bagi orang Midian. Jadi saat itu Gideon dalam suatu situasi dia mengalami ketakutan sama seperti orang Israel yang lain. Dia juga bersembunyi terhadap orang Midian. Ya, Saudara, ini bukan tempat yang tepat, betul? Mau mengirit gandum tapi di tempat pemerasan anggur. Ya, alatnya nggak tepat. Tapi di situ Gideon itu sebenarnya lagi bersembunyi, dia mau mengirik gandum, ya. Dan kalau waktu saya baca, saya pelajari itu ternyata gandum yang dia irik pun nggak banyak, ya. Karena itu dia bisa lakukannya di pemerasan anggur di tempat yang kecil dan tersembunyi, ya. Saudara, waktu itu Gideon dan seluruh Israel dalam situasi penuh ketakutan, ya. Tetapi Saudara perhatikan, di ayat yang ke-12, malaikat Tuhan berkata gini sama Gideon. Berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ya, Saudara, sebenarnya Gideon waktu malaikat Tuhan berkata seperti itu, Gideon dihadapkan pada satu pilihan. Ya, apa yang akan dia percayai? Ya, ketakutannya atau perkataan Tuhan? Ya, Saudara, malaikat Tuhan berkata, kamu pahlawan yang gagah berani, Gideon. Tapi ketika Gideon melihat keadaannya, dia mungkin berpikir, Tuhan, gagah berani dari mana? Ini lagi nyumput, lagi sembunyi, lagi ketakutan. Ya, nggak ada tuh namanya betul-betul gagah berani.
Ya, Gideon waktu itu dalam situasi seperti itu. Ya, tetapi Tuhan sebenarnya kasih pilihan sama Gideon. Gideon, kamu mau percaya pada firman-Ku bahwa kamu adalah pahlawan yang gagah berani, atau kamu tetap mau dalam hidup bersembunyi dalam ketakutanmu? Ya, saudara, pilihan yang sama juga sebenarnya Tuhan berikan pada setiap kita. Ya, setiap hari mungkin kita menghadapi dua hal itu. Kita bisa terus takut atau kita bisa mengaktifkan iman kita untuk melawan ketakutan. Ya, mungkin saudara ada orang-orang yang berkata dalam rasa takutnya berkata, waduh, keadaan ini makin buruk. Saya takut saya di PHK dari pekerjaan saya. Ada orang-orang juga yang melihat saudara karena situasi sekarang, ya, saya juga membaca bahwa banyak orang-orang yang rumah tangganya masuk dalam perceraian. Ya, banyak juga orang yang takut jadi karena hal itu, karena berita itu. Waduh, saya takut. Gimana kalau rumah tangga saya jadi hancur? Ada juga yang takut akan penyakit. Ya, misalnya, waduh, saya ngerasa sakit ini dan gimana nih keadaan seperti ini? Ke rumah sakit juga takut. Ya, dan banyak hal yang membuat kita bisa merasa takut. Ya. Tetapi saudara, yang namanya takut dan iman itu punya satu kesamaan. Ya. Kesamaannya apa? Kesamaannya ialah mereka, iman maupun rasa takut itu, meminta kita untuk percaya. Untuk percaya bahwa sesuatu yang tidak kita lihat itu, untuk kita minta kita untuk percaya bahwa apa yang nggak kita lihat itu akan terjadi. Ya. Rasa takut kita nggak bisa lihat, ya. Iman kita pun kita nggak bisa lihat, ya. Tapi kedua hal itu juga meminta kita untuk percaya, ya, bahwa itu akan terjadi. Sekarang pilihannya di tangan kita. Kita mau biarkan rasa takut itu yang berkuasa atas hidup kita, atau kita percaya pada firman Tuhan dan pakai iman kita untuk biarkan iman kita bangkit dan terjadi seperti yang firman Tuhan katakan. Ya. Mungkin rasa takut berkata gini, wah, kamu lagi sakit ya? Kamu tahu nggak? Dulu juga kakek kamu meninggal karena sakit ini. Tetapi kalau kita beriman, kita akan berkata seperti ini. Ya, mungkin saya hari ini mengalami rasa sakit seperti ini. Tetapi saya percaya Tuhan saya adalah Allah yang menyembuhkan. Yehovah Rapha buat saya. Ya, mungkin saya masih mengalami gejala-gejala sakit, tapi Tuhan saya adalah Allah penyembuh. Dia sanggup untuk menyembuhkan saya. Ya, mungkin juga saudara rasa takut itu berkata seperti gini. Keadaan dunia, ekonomi makin hari makin buruk. Ya, bisnis menurun, omset turun. Ya, bisa-bisa bisnis kamu hancur, bisnis kamu bangkrut. Ya, tetapi ketika kita mulai ambil pilihan untuk berkata dalam iman, kita akan berkata bahwa walaupun keadaan ekonomi buruk, ya, saya percaya Allah saya yang menyediakan segala keperluan saya. Walaupun keadaan buruk, Habakuk katakan walaupun pohon anggur tidak berbuah, pohon saya itu tidak menghasilkan, tapi saya tetap bersorak-sorai. Karena apa? Karena Tuhanlah sumber kehidupan saya dan bukan yang lain. Ya, itu iman, saudara. Jadi, saudara, dari dua hal ini kuncinya adalah apa yang sering kita renungkan. Ya. Apa yang paling saudara dan saya renungkan. Ya. Kalau kita terus merenungkan ketakutan, merenungkan masalah kita, bukan mencari jawaban atas masalah kita, tapi merenungkan masalah kita kok nggak beres-beres gitu. Ya, maka itu akan berakar dan itu akan terjadi. Kadang kita nyalahkan hal yang lain, tapi seringkali karena pilihan kita yang membuat hal itu terjadi. Saudara, Ayub pernah berkata seperti gini, apa yang aku takutkan, itu yang terjadi padaku. Ya. Jadi saudara, kalau kita membiarkan ketakutan itu terus dimainkan dalam pikiran kita, ya, di rewind, aduh, hal itu terus membuat pikiran kita sesuatu yang takut terjadi dalam hidup kita. Sebenarnya yang namanya ketakutan itu kurang lebih sebenarnya, ya, apa yang kita takutkan itu 90% sampai 95% nggak akan terjadi. Tapi kalau kita terus renungkan, terus kita
pikirkan hal yang menakutkan, maka mau nggak mau itu akan terjadi. Karena itu apa yang saudara izinkan, dia akan dapat hak untuk terjadi. Ya. Ayub berkata seperti itu. Apa yang aku takutkan itu terjadi. Ya. Saya ada cerita yang ceritanya seperti ini. Ada suami istri, mereka itu ketika awal menikah, mereka tinggal dalam satu rumah 2 tingkat. Dia tempat tempat kamar tidurnya di lantai 2. Di lantai bawah itu ruang tamu, dapur dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian ketika mereka baru menikah, ketika malam hari mereka sedang tidur, tiba-tiba si istrinya bilang gini sama suaminya. Ya udah enak tidur, udah pokoknya udah nyenyak. Tiba-tiba si istrinya bangunin suaminya. Pah, bangun. Pah, bangun. Ini antara sadar nggak sadar, akhirnya dia bangun si suaminya. Lalu bilang gini, kenapa? Tadi saya mendengar di bawah kayaknya ada bunyi apa tuh? Kayaknya mungkin ada perampok datang masuk ke rumah kita. Terus si suaminya mikir, ini kan kompleknya aman ya, dijaga. Kayaknya nggak mungkin ada perampok. Tapi karena istrinya, udah Pak bangun aja, liatin aja, saya nggak tenang tidurnya. Ya udah akhirnya si suaminya turun ke bawah, dia cek. Ya. Lalu setelah itu saudara dia ke atas lagi terus dia bilang, nggak ada apa-apa, aman semuanya juga. Terus si istri ya udahlah, akhirnya tidur lagi. Ya. Saudara, hal seperti itu terjadi setiap minggu. Ya kadang seminggu 2 kali istrinya bangunin suaminya malam-malam. Ya terus terjadi terus. Ya sampai satu kali satu malam istrinya ini sama seperti itu bangunin. Papa bangun. Ini udah bertahun-tahun terjadi. Akhirnya suaminya bilang iyalah udah biasa lah. Akhirnya dia bangun lalu turun. Tapi ketika dia turun, dia kaget juga. Ternyata betul, saudara. Ada perampok bertopeng di sana bawa senjata. Terus perampoknya bilang gini, serahkan harta yang kamu punya. Akhirnya suaminya dia nggak melawan, nggak apa, dia ambil hartanya, dia serahkan sama si perampok itu. Nah setelah itu perampoknya udah buru-buru mau kabur dari rumah itu. Tapi tiba-tiba si suaminya bilang gini, perampok nanti jangan kabur dulu. Mau perampoknya juga kaget. Lah, kenapa ini kok dia nggak bersenjata, saya bersenjata, tapi dia teriakin saya. Tunggu katanya. Kamu harus ketemu istri saya yang di atas. Dia udah 30 tahun nunggu kamu datang. Ya. Ya, jadi saudara, apa yang istrinya takutkan akhirnya terjadi juga ya, saudara ya. Jadi apa yang kita takutkan ya, itu kalau terus diulang-ulang itu akan terjadi. Demikian juga dengan iman ya. Kalau kita percaya pada firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, itu akan terjadi. Pilihan di tangan kita, saudara. Saudara, malaikat tadi berkata kepada Gideon, Gideon, kamu pahlawan yang gagah berani. Saya bersyukur ya, saudara, Gideon itu percaya. Ya. Kenapa saya katakan Gideon itu percaya? Walaupun dia menghadapi jalannya, dia harus dia minta tanda sama Tuhan, dia lakukan nanti saudara boleh baca ya di pasal 6 itu dia minta tanda, dia mau memberikan sesuatu sama Tuhan, dia bertindak dan lain sebagainya dia alami, tapi saudara, dia percaya bahwa dia adalah pahlawan yang gagah berani. Kenapa saya bisa katakan gitu? Nanti kalau saudara baca di akhir di pasal 7 dikatakan bahwa Gideon itu akhirnya betul-betul menjadi pahlawan yang gagah berani yang membawa kemenangan buat orang Israel. Ya, jadi yang pertama itu kita yang harus memilih ya apa yang mau kita percayai. Dan firman Tuhan kasih kita dari Filipi 4 ayat 8, coba boleh ditayangkan Filipi 4 ayat 8. Ya. Filipi 4 ayat 8 kata gini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kalau saudara mau dapat yang benar, mau dapat yang mulia, yang adil, yang suci, manis, sedap didengar, sebut kebajikan, patut dipuji, saudara, ini benih yang harus kita tabur dalam pikiran kita. Ya, kalau saudara
nanam benihnya mangga, jangan harap dapat buah sirsak, saudara ya. Jadi kalau kita menanamnya benih-benih ini, saudara, di Filipi 4 ayat 8 ini, kita akan menuai hal-hal yang luar biasa, yang mulia, yang adil, yang suci, yang sedap didengar, kita akan tuai itu. Ya. Jadi yang pertama, apa yang kita renungkan, apa yang kita pikirkan dan percayai, itu akan membawa efek dalam kehidupan setiap kita. Ya, oke, yang pertama itu. Ya. Yang kedua, saudara, setelah Gideon mengambil pilihan untuk beriman, mengalahkan ketakutannya, saudara, Gideon itu juga yang kedua, dia mau bertindak memasuki peperangan. Ya, jadi bukan cuma dia percaya akan firman Tuhan, tapi dia bertindak memasuki peperangan. Saudara, coba lihat dari Hakim-Hakim tadi ya, Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-15-nya. Tolong tampilkan ayat yang ke-15. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-15. Oke, atau saya bacakan ya. Hakim-Hakim 6 ayat 15, tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Saudara, Gideon itu ya tahu bahwa dia adalah orang yang paling kecil, kaumnya yang paling, istilahnya ini yang paling kecil daripada suku Manasye ya. Tetapi saudara, ketika dia mengambil pilihan yang benar dan dia mau bergerak untuk masuk dalam peperangan, ya, di ayat yang ke-34 saya mau bacakan buat saudara ayat yang ke-34 ya, dikatakan gini. Pada waktu itu Roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnyalah sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Jadi saudara, Gideon itu ketika dia tahu bahwa dia adalah orang yang kecil, dia nggak punya banyak hal. Tetapi ketika Roh Tuhan turun ke atas hidup Gideon, ya, ada pengurapan Tuhan atas hidup Gideon, Gideon mulai bertindak, ya. Dia mulai panggil orang-orang untuk datang, ya. Dan waktu Gideon memanggil orang-orang untuk datang, sebenarnya cukup luar biasa ya. Dia panggil sukunya, suku Manasye datang 30.000 orang. Tetapi yang jadi masalah itu buat Tuhan 30.000 kebanyakan. Padahal lawannya itu ratusan ribu, saudara. Ya, ratusan ribu orang. Nah, ketika itu, ya ini Gideon mengalami jalannya, yaitu jalan pengujian. Jadi 30.000 orang ditanya, siapa yang takut untuk berperang? Pulang. Ya, pulang saudara 20.000 orang. Ya, kalau kita sebagai Gideon, wah ini udah punya 30.000 orang, tiba-tiba pulang 20.000 orang, mungkin kita, waduh ini 30.000 aja belum tentu menang nih, apalagi cuma 10.000. Ya. Tapi waktu tinggal 10.000 pun Tuhan masih uji. Dan Tuhan berkata, sekarang suruh minum. Ya, diuji lagi. Akhirnya cuma tersisa sekitar 300 orang. Ya, Tuhan tersisa 300 orang dan Tuhan berkata, dengan 300 orang ini kamu akan meraih kemenangan. Ya, saya nggak akan bahas gimana perangnya Gideon, gimana dia mengalami suatu peperangan. Tetapi kita mau belajar, saudara, bahwa kita juga harus bertindak dan kita harus memasuki dalam peperangan. Ya, saudara, sebagai orang percaya, saya mau ingatkan, setiap kita itu punya musuh. Ya, mungkin kita nggak dalam kondisi perang di Indonesia, ya. Tetapi kemarin saya baca Pak Jokowi itu udah tanda tangan, ya. Kalau sampai terjadi perang, katanya seluruh warga Indonesia kalau dipanggil itu harus wajib ikut jadi tentara, ya. Tapi saudara harus tahu, kita umat Tuhan adalah tentaranya Tuhan. Seringkali kita lupa bahwa kita ada tentara Tuhan. Seringkali kita lupa bahwa kita punya musuh. Ya, Efesus 6 ayat yang ke-12, boleh tampilkan Efesus 6 ayat 12. Oke. Ya. Ayat 10, mulai ayat 10 boleh ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat selanjutnya ada nggak? Tapi kalau nggak saya bacakan ya. Efesus 6 mulai ayat 10 deh saya bacakan. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa,
melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, saudara, jadi saya mau ingatkan setiap kita malam hari ini, setiap kita itu punya musuh, ya. Dan setiap kita harus gunakan senjata Allah untuk melawan musuh kita. Di ayat yang ke-11 dikatakan gini, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara, musuh kita dari dulu, dari zaman Adam dan Hawa itu, senjatanya sama, yaitu tipu muslihat. Kenapa Hawa bisa jatuh? Bukan karena ular itu lebih hebat daripada Adam dan Hawa. Bukan karena iblis itu punya kekuatan yang sangat luar biasa membuat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Bukan, tetapi karena pakai tipu muslihat. Ya. Di firman Tuhan berkata bahwa musuh kita iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya. Kan kalau singa mengaum suaranya keras. Ya. Tetapi terus di ayat itu katakan seperti gini, untuk menelan. Ya, dia mau menelan. Jadi saudara bisa bayangkan nggak? Singa kan kalau misalnya dia membunuh mangsanya, singa itu dia akan berusaha untuk mencabik-cabik, menggigit mangsanya. Tetapi iblis itu dikatakan mengaum dan menelan. Artinya apa? Ini singa yang udah ompong, ya. Kekuatannya lewat tipu muslihat. Jadi saudara, setiap kita harus sadar bahwa kita dalam peperangan rohani. Gunakan seluruh selengkap senjata Allah, ya. Hari-hari ini terus nanti saudara boleh baca ya di pasal 13 sampai pasal yang ke-20, pakai seluruh senjata Allah. Kita ada dalam peperangan rohani. Ya. Iblis itu selalu pakai tipu muslihat dalam pikiran kita untuk kita tidak berperang. Kita mengabaikan dia, ya. Tapi kita ada dalam peperangan rohani, ya. Jadi saudara, dua hal itu yang Gideon hadapi. Yang pertama, dia ambil pilihan untuk dia bisa memilih antara iman dan ketakutan. Yang kedua, dia maju bertindak untuk masuk dalam peperangan. Ya. Dan setelah itu, saudara, Gideon melihat kemuliaan, dia melihat kemenangan yang sangat luar biasa dalam hidupnya. Dan Tuhan pakai dia untuk menggenapi destiny-nya lewat itu dia melihat dan mengalami bahwa Allahnya adalah Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Ya, amin. Itu yang mau saya sharing hari ini. Oke, kita mau berdoa sebentar. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, malam hari ini kami kembali boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami melihat bagaimana Gideon Tuhan mengambil pilihan yang benar untuk mempercayai Engkau. Dia mengambil pilihan untuk bertindak berperang Tuhan. Dan dia mengalami kemenangan yang luar biasa dalam kehidupannya. Terima kasih buat anugerah-Mu bagi setiap kami. Pimpin kami terus, kuatkan kami terus di hadapan kami. Kami akan lihat kemuliaan, kemenangan yang luar biasa. Karena kami percaya akan janji-janji-Mu. Karena kami percaya akan apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, makasih ya untuk hafal sharing firman Tuhannya. Dan kita akan dengarkan kesaksian ya dari Nova. Ya, saya persilakan Nova ya. Silakan Nova. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada teman-teman, rekan-rekan semuanya. Terima kasih untuk buat dukungan, doa-doanya. Sekilas cerita, suami saya sudah negatif, puji Tuhan. Dan saya juga masih dilindungi sama Tuhan atas sakit COVID ini. Dan sekarang saya menunggu hasilnya di hari Selasa untuk di-swab lagi. Dan sekarang suami saya sekarang masih di Wisma dulu, baru keluar kemarin di Rumah Sakit Sentosa. Soalnya tidak boleh bertemu dulu selama 4 hari, ketemu orang, masih dalam pemulihan soalnya. Tapi sekarang masih sehat, lebih baik lagi gitu. Sekian, terima kasih teman-teman semuanya yang udah support saya juga. Terima kasih untuk Civeni juga ya.
yang selalu mendukung saya. Makasih. Ya, makasih ya Nova ya. Biar kesaksian ini menjadi kesaksian yang hidup ya, dan memuliakan nama Tuhan ya, dan membuat kita bahwa Tuhan adalah mujizat yang masih terjadi dalam kehidupan kita ya. Kita doakan terus untuk kesehatannya biar sempurna ya, dan juga doakan untuk Ci Hueing ya, Ko Iwan ya. Kemarin saya ada WA, dia sih baik-baik aja, tapi kan dokter udah vonis dia cancer 4 kan, si Ci Hueingnya ya. Tetap kita doakan. Saya percaya mujizat Tuhan berlaku lah ya untuk orang-orang yang mengasihi dia gitu ya. Jadi kita tetap doakan ya, walaupun dia udah bilang sehat, nggak ada apa-apa, terima kasih. Ya, kita doakan terus ya di Zoom meeting ini ya. Nanti Irwan, oh ya ada Muji juga. Ini kabar bahagia, istrinya hamil 5 bulan ya. Tadi 5 bulan punya cucu lagi. Anak yang kedua, Muji itu masih muda ya, Bapak Ibu ya. Jadi istrinya hamil lagi ya, kita doakanlah biar anaknya tumbuh sehat gitu ya, sampai proses persalinannya juga baik ya, dan Tuhan cukupkan semua kebutuhannya. Ya, kita doakan ya, silakan. Berarti Irwan doakan ya, tolong ya, sebelum kita tutup dalam ini. Ya, terima kasih. Oh, luar biasa malam hari ini ya. Tadi saya tertarik tuh sama yang Pak Apau bilang mengenai pencuri datang. Kalau saya jawabnya, saya nggak punya harta di bumi, saya cuma seadanya. Saya cuma punya harta di surga. Gimana tuh ya? Oke, yuk kita sama-sama satukan hati kita untuk berdoa syafaat. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk malam hari ini ya Tuhan. Segala benih firman yang sudah Engkau taburkan malam hari ini Tuhan, biarlah dapat tumbuh subur di dalam setiap hati kami masing-masing Tuhan. Dan biarlah benih-benih itu tumbuh menjadi kekuatan yang baru, tumbuh menjadi iman yang lebih besar dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya ketika iman itu semakin tumbuh lebih besar, maka ketakutan dan rasa kekhawatiran akan lenyap dalam setiap kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Nya, Pastor Apau yang telah menaburkan firman. Tuhan memberkati setiap pelayanannya dimanapun hamba-Mu berada. Hikmat Tuhan terus turun atas hamba-Mu. Tuhan memberkati keluarganya, kesehatannya, bahkan setiap usahanya dan pekerjaannya menjadi berhasil. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang setia, baik yang ada di dalam Zoom online ini, bahkan setiap jemaat Tuhan yang telah beribadah secara onsite di gedung gereja. Diberkatilah setiap jemaat, biarlah setiap firman yang telah ditaburkan malam ini dapat terus bertumbuh dan terus membuka sudut pandang setiap pribadi hingga mampu menjadi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Secara khusus Tuhan, kami mau fokus berdoa untuk saudara kami Tuhan, Kodiki yang saat ini sedang dalam masa pencobaan Tuhan. Dan walaupun kondisi terakhir Tuhan, pihak dokter sudah mengatakan bahwa hasil negatif dan masih memerlukan waktu beberapa hari lagi Tuhan untuk masa pemulihannya. Dan di saat hari itu Tuhan, di saat tes swab ulang Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kabar yang terbaik Tuhan. Engkau memberikan hasil yang terbaik Tuhan di dalam diri Kodiki beserta istri dan anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau lihat hatinya Tuhan, Engkau lihat hati setiap hamba-Mu Tuhan, hati yang begitu penuh pengharapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang penuh kasih. Segala apa pengharapan kami Tuhan, Engkau kabulkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk Ci Hueing Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau jagai Tuhan, Engkau lindungi Tuhan, penyertaan-Mu turun atas Ci Hueing beserta Ko Iwan Tuhan. Engkau lindungi keluarga ini Tuhan. Engkau lindungi
orang tua kami yang menjadi teladan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, di dalam kesempatan ini Tuhan, kalau Engkau mengizinkan Tuhan, dan biarlah Tuhan Engkau pakai dia lebih dalam lagi Tuhan, di dalam setiap pelayanannya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk Eli Tuhan. Eli dari istri dari Muji Tuhan. Yang saat ini sedang memasuki bulan kelima Tuhan di masa kehamilannya ya Bapak. Kiranya Engkau memberikan perlindungan Tuhan. Engkau menyertai proses kehamilannya ini Tuhan. Hingga menjadi baik Tuhan di akhir nanti kelahirannya Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau terus Tuhan sertai keluarga-keluarga ini Tuhan. Engkau terus Tuhan, Engkau pelihara Tuhan setiap hamba-Mu Tuhan. Setiap hamba-hamba-Mu yang setia ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama-Mu. Dan Tuhan kami juga mau bersatu hati berdoa untuk Gembala Pembina, Gembala Rayon 2, Bapak Insinyur Niko. Kiranya Engkau terus berikan hikmat, marifat di dalam setiap penggembalaannya. Engkau juga sertai setiap pelayanannya, kesehatannya, dan keluarganya Tuhan. Terus pimpin kehidupannya dan mampukan hamba-Mu untuk terus dapat memperluas kerajaan-Mu ya Bapak. Engkau berkati pula Ketua OTP Bapak Beni Gunawan beserta para wakil-wakilnya di dalam penggembalaan jemaat Tuhan. Mampukan mereka dalam menjalani setiap program-program gereja yang berasal daripada-Mu Tuhan. Hikmat yang baru terus tercurah bagi mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk staf gembala, khususnya Gembala Sukat Ibadah 1 dan 2 Tuhan Koyonatan. Kiranya Engkau memberkati kesehatannya dan juga keluarganya Tuhan. Terus Tuhan tanamkan semangat dan kesetiaan di dalam pelayanannya. Mampukan hamba-Mu dalam menjaga setiap domba-domba yang telah Tuhan percayakan kepadanya. Haleluya, haleluya. Berkatilah bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Engkau turut campur tangan bagi para pemimpin bangsa ini. Dalam setiap pengambilan keputusan. Hingga setiap keputusan-keputusan yang telah dilakukan oleh para pemimpin bangsa ini adalah yang berasal daripada-Mu. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya. Serta setiap jajarannya Tuhan. Jauhkan mereka daripada yang jahat. Bahkan perlindungan-Mu menyertai setiap mereka di dalam membangun pemerintahan bangsa ini Tuhan. Berkatilah Yerusalem seperti Engkau memberkati bangsa kami Indonesia. Biarlah berkat Yerusalem terus mengalir bagi setiap bangsa-bangsa ini ya Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah fellowship malam hari ini Tuhan. Kami siap untuk menerima berkat-Mu. Yuk mari kita angkat tangan. Kedua tangan kita. Dan sekarang terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang semakin manis, semakin intim dengan Roh Kudus, menyertai hidup kita mulai hari ini, sampai Dia datang yang kedua kali. Kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Ya, makasih ya semuanya.